Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan mengenai evaluasi startup. Di sini kami beranggotakan Hilmi Muhammad Asyal, Muhammad Dilan Rambu, Galih Sambada, Fadli Fauzan, Ratu Baldatun, Nabila Ahnaf, dan saya sendiri Izal Santana. Kalau begitu mari kita mulai. Di sini ada karakteristik dan peran startup. Startup sebagai entitas bisnis yang mencakup beragam model, berperan sentral dalam menunjukkan fleksibilitas dan kecepatan dalam berinovasi. Lebih dari lebih dari sekedar penyedia layanan atau produk baru, mereka menjadi pionir yang mengubah paradigma bisnis tradisional. Relevansi mereka terpancar dari ketanggapan terhadap perubahan pasar, di mana mereka tidak hanya menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen saat ini, tetapi juga mengantisipasi dan membentuk kebutuhan yang belum terpenuhi. Inovasi yang dihadirkan startup tidak hanya sebatas tidak hanya sebatas menciptakan produk baru. Mereka menggeser fondasi industri yang mapan, seringkali dengan pendekatan yang lebih efisien, ramah lingkungan, ataupun mengintegrasikan teknologi canggih yang mengubah cara tradisional sebuah sektor beroperasi. Selain itu, startup juga membawa perubahan dalam budaya dan pendekatan bisnis. Mereka seringkali memperkenalkan pendekatan yang lebih inklusif, berorientasi pada fleksibilitas, dan mempromosikan kolaborasi yang lebih besar di antara para pekerja. Selanjutnya, faktor-faktor penentu kesuksesan startup. Berikut ada beberapa faktor penentu kesuksesan startup. Yang pertama, inovasi produk atau layanan. Inovasi menjadi kunci kesuksesan startup. Inovasi membantu startup untuk membedakan diri dari pesaing dan menciptakan produk atau layanan yang unik. Yang kedua ada tim manajemen dan karyawan. Tim manajemen yang solid mempengaruhi pertumbuhan dan arah startup. Keterlibatan kerja, integritas, etos kerja, etika bisnis, komunikasi, motivasi, dan adaptasi sangat penting dalam kesuksesan startup. Yang ketiga ada model bisnis. Pengembangan model bisnis pengembangan model bisnis yang memungkinkan untuk pertumbuhan dan skalabilitas. Model bisnis yang baik akan memungkinkan startup untuk menargetkan pasar yang tepat dan mengoptimalkan pendapatan. Yang keempat, ada pasar dan pelanggan. Pemahaman tentang pasar dan kebutuhan pelanggan serta strategi pemasaran yang efektif. Startup harus memahami kebutuhan pasar dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan demanda pelanggan. Yang kelima, ada pendanaan atau funding. Peran dan jenis pendanaan dalam mengembangkan startup. Startup memerlukan pendanaan untuk mengembangkan bisnis, menyelidiki masalah, dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya ada metrik evaluasi kinerja startup. Poin-poin yang diukur dalam mengevaluasi kinerja startup yaitu adalah seperti pertumbuhan pendapatan, tingkat retensi pelanggan, laju akuisisi pelanggan, atau metrik finansial lainnya. Yang pertama itu ada pertumbuhan pengguna ini mengukur seberapa baik startup menarik dan mempertahankan basis pengguna dan berikut adalah beberapa metrik kunci termasuk. Yang pertama itu adalah jumlah pengguna aktif bulan atau tahunan. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan pengguna bulan atau tahunan. Dan ketiga itu tingkat aktivasi atau persentase pengguna baru menjadi aktif. Yang keempat itu adalah tingkat retensi bulanan atau persentase pengguna aktif yang kembali bulan berikutnya. Yang kedua itu adalah pertumbuhan pendapatan ini dapat melacak seberapa baik startup menghasilkan pendapatan over. Nah, berikutnya adalah metrik kuncinya. Nah, yang pertama itu ada total pendapatan bulanan atau tahunan. Selanjutnya tingkat pertumbuhan pendapatan bulanan atau tahunan. Yang ketiga itu pendapatan rata-rata pengguna atau ARPPU. Dan terakhir adalah tingkat konversi atau persentase pengguna yang membayar. Yang ketiga ini adalah metrik produk utama ini untuk mengukur kinerja produk inti startup. Satu metriknya itu yang pertama jumlah pesanan per bulan. Yang kedua itu tingkat pertumbuhan pesanan per bulan. Yang ketiga nilai pesanan rata-rata. Dan yang terakhir itu tingkat pembatalan pesanan. Nah, yang terakhir itu ada efisiensi biaya ini melacak seberapa efisien startup mengeluarkan uangnya. Berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ada biaya akuisisi pelanggan, yang kedua rasio biaya terhadap pendapatan, dan yang terakhir itu burn rate per bulan. Selanjutnya, strategi pengembangan dan pertumbuhan. Untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pertumbuhan, startup dapat mengadopsi beberapa langkah. Seperti yang pertama, diagnosis tantangan di pasar, memahami pasarnya, dan identifikasi tantangan yang dihadapi pelanggan. Yang kedua, ada kebijakan perusahaan, mengembangkan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi
serta mencakup aspek seperti manajemen produk, layanan, dan pemasaran. Yang ketiga ada aksi yang koheren, mengembangkan aksi yang koheren dengan strategi pertumbuhan seperti pemasaran, penelitian, dan pengembangan produk, serta pengembangan infrastrukturnya. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan oleh startup untuk mencapai pertumbuhan meliputi pemasaran yang efektif, mengembangkan rencana pemasaran komprehensif yang mencakup saluran online dan offline serta media sosial, pemasaran konten, optimisasi mesin pencari, dan iklan berbayar. Yang kedua ada inovasi produk dan layanan, menghargai pengalaman pengguna atau user experience dan meningkatkan daya tarik produk atau layanan dengan desain yang menarik dan fungsionalitas yang mudah digunakan. Yang ketiga ada pengembangan model bisnis. Mengembangkan model bisnis yang memungkinkan pertumbuhan dan skalabilitas seperti ekspansi pasar, peningkatan produk, atau akuisisi. Yang terakhir ada pendanaan atau funding. Mencari sumber pendanaan yang sesuai, baik melalui modal sendiri, pendanaan dari investor, atau mulai program dukungan startup dan lembaga keuangan. Dalam menerapkan strategi pertumbuhan penting untuk memastikan bahwa startup memiliki rencana keuangan yang jangka panjang, yang berkelanjutan, dan mempertimbangkan aspek pendanaan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan dan risiko dalam operasi startup. Yang pertama, tantangan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Startup seringkali memiliki modal terbatas sehingga mengelola keuangan dengan efisien menjadi kunci. Selalu ada ketidakpastian pasar. Penetapan harga, menemukan model bisnis yang tepat dan menetapkan harga produk atau layanan yang sesuai dengan nilai pasar bisa sulit. Selanjutnya ada kompetisi yang sengit. Keunggulan bersaing menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaing menjadi kunci dalam menghadapi pesaing. Yang terakhir ada regulasi dan kepatuhan. Perubahan regulasi. Perubahan dalam lingkungan hukum dan regulasi dapat mempengaruhi model bisnis dan persyaratan operasional. Selanjutnya risiko dalam operasi startup. Yang pertama ada finansial. Risiko kegagalan bisnis dan kehilangan investasi atau pinjaman. Yang kedua ada risiko pasar. Tidak adanya permintaan atau penerimaan rendah terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga risiko operasional. Masalah teknis, kegagalan sistem atau serangan keamanan dapat menghancurkan operasi harian. Yang keempat ada operasi manajemen. Kurangnya keterampilan atau pengalaman dalam tim manajemen dapat menjadi penghambat. Selanjutnya ada risiko hukum. Risiko terhadap tuntutan hukum dari karyawan, pelanggan, atau pihak ketiga. Yang terakhir ada risiko reputasi. Kualitas yang buruk atau pelayanan pelanggan yang tidak memuaskan dapat merusak reputasi. Studi kasus atau analisis startup tertentu. Beberapa contoh startup Indonesia yang sukses meliputi Gojek. Gojek salah satu kesuksesan terbesar dalam ekosistem startup Indonesia dapat dijelaskan oleh serangkaian faktor yang mendalam. Pendekatan inovatif mereka terhadap layanan transportasi seperti perintegrasian, pembayaran digital, dan pengiriman barang. Menggambarkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap kebutuhan konsumen yang berkembang. Kepemimpinan Nadiem Makarim yang visioner dan mampu memotivasi tim juga menjadi pilar utama keberhasilan Gojek. Selain itu, strategi pemasaran yang cerdik dan pemahaman mendalam terhadap keunikan pasar lokal membantu Gojek menjadi ikon kesuksesan startup Indonesia. Untuk selanjutnya ada Tokopedia sebagai platform e-commerce juga mencapai keberhasilan dengan meresapi efisiensi belanja online di Indonesia. Mereka berhasil menciptakan ekosistem yang ramah pengguna, menawarkan berbagai produk, dan memberikan solusi pembayaran yang terintegrasi. Keberhasilan Tokopedia tidak hanya terletak pada model bisnisnya yang solid, tetapi juga pada upaya mereka dalam membangun hubungan dengan penjual dan pembeli, menciptakan kepercayaan yang mendalam platform mereka. Namun tidak semua startup berakhir dengan cerita sukses. Zalora Indonesia misalnya menghadapi tantangan besar dalam menghadapi persaingan ketat di industri e-commerce. Tidak hanya diferensiasi yang signifikan dalam melayanan mereka membuat Zalora kesulitan untuk bersaing dengan pesaing. Kurangnya adaptasi terhadap perubahan tren konsumen dan kebijakan manajemen yang kurang tepat memainkan peran dalam kegagalan mereka. Faktor lain, seperti manajemen keuangan yang tidak efisien dan perubahan struktur kepemilikan, turut serta menghambat kelangsungan operasional Zalora. Analisis menyeluruh atas keberhasilan atau kegagalan startup Indonesia menggambarkan kompleksitas dinamika bisnis mereka, inovasi yang terus-menerus, pemahaman mendalam terhadap pasar lokal, manajemen yang efisien,
efisien, dan dukungan dari pemodal serta ekosistem startup yang berkembang menjadi elemen-elemen penting dalam membentuk takdir suatu startup di Indonesia. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan mengidentifikasi peluang baru merupakan kunci kesuksesan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Oke, selanjutnya ada peran inovasi dan teknologi dalam startup. Dalam hal ini, peran startup sebagai agen perubahan menjadi semakin penting. Nah, pada bagian ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana inovasi teknologi mempengaruhi kelahiran startup dan peran krusialnya dalam mendisrupsi industri. Yang pertama, ada inovasi teknologi sebagai pemicu kelahiran startup. Inovasi teknologi memberikan dorongan besar bagi lahirnya startup. Adanya kemajuan dalam bidang seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, dan blockchain membuka pintu bagi ide-ide baru dan solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, startup seringkali muncul sebagai tanggapan terhadap kesenjangan yang ada dalam pasar atau sebagai penyedia solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Misalnya, startup di bidang vintage muncul dengan solusi pembayaran digital, teknologi blockchain yang digunakan dalam industri keuangan untuk meningkatkan keamanan transaksi, dan startup di sektor kesehatan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan solusi diagnostik yang lebih efisien. Ada juga teknologi inovasi menciptakan peluang bisnis baru dan mendorong kreativitas di kalangan para entrepreneur yang seringkali menjadi pionir dalam memanfaatkan teknologi baru. Selanjutnya ada peran startup dalam mendisrupsi industri. Startup memiliki peran krusial dalam mendisrupsi industri yang pada dasarnya mencakup penggantian model bisnis konvensional dengan pendekatan yang lebih inovatif dan efisien. Nah, berikut adalah beberapa peran utama startup dalam mendisrupsi industri. Yang pertama, ada inovasi model bisnis. Startup seringkali memperkenalkan model bisnis yang baru yang mampu menantang norma-norma yang telah ada. Misalnya, model bisnis berbasis langganan, platform online, atau sharing ekonomi yang dikembangkan oleh startup seperti Uber dan Airbnb. Lalu yang kedua ada peningkatan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, startup dapat meningkatkan efisien operasional dan memberikan solusi yang lebih murah atau lebih cepat kepada pelanggan. Contohnya adalah penggunaan otomatisasi proses dalam industri manufaktur atau pendekatan baru dalam rantai pasok. Nah, yang ketiga ada peningkatan aksesibilitas. Startup seringkali memperluas aksesibilitas terhadap produk atau layanan tertentu. Melalui penggunaan teknologi digital, mereka dapat mencapai pasar yang sebelumnya sulit dijangkau, mengubah cara konsumen berinteraksi dengan barang dan jasa. Lalu yang selanjutnya ada menciptakan kategori baru. Beberapa startup menciptakan kategori produk atau layanan yang belum ada sebelumnya. Contohnya adalah munculnya perusahaan teknologi finansial yang memberikan solusi keuangan yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat. Lalu yang terakhir ada merespon perubahan lingkungan. Startup seringkali lebih responsif terhadap perubahan lingkungan, baik itu perubahan teknologi, regulasi, atau kebutuhan konsumen. Mereka dapat lebih cepat beradaptasi dan mengambil resiko untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Sekian, terima kasih. Tantangan etis dan sosial dalam startup. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Startup seringkali mengumpulkan dan menganalisis data pengguna dalam jumlah besar. Ini menimbulkan kekhawatiran privasi dan kebocoran data. Startup perlu menerapkan kebijakan privasi yang kuat dan melindungi data pelanggan. Nah, yang kedua ada bias dan ketidakadilan algoritma. Algoritma machine learning digunakan startup dapat memiliki bias tertanam yang menyebabkan ketidakadilan terhadap kelompok tertentu. Startup perlu secara proaktif menguji dan memantau sistem mereka itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, ketergantungan teknologi dan dampak kepada kesehatan mental. Produk teknologi startup seperti media sosial dapat menyebabkan ketergantungan dan berdampak buruk pada kesehatan mental, terutama pada anak muda. Startup harus mempertimbangkan dampak ini saat merancang produk. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Banyak startup hanya berfokus pada pertumbuhan dan skalabilitas tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial mereka terhadap komunitas dan lingkungan. Startup sebaiknya mengintegrasikan CSR dalam model bisnis mereka. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan data di atas, startup mencakup
entitas bisnis yang mencerminkan semangat inovasi, kreativitas, dan keinginan untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dalam mengambil risiko tinggi, startup memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan yang sangat cepat dan mendefinisikan ulang industri. Untuk startup yang ingin berkembang atau memperbaiki kinerja, yang penting untuk melakukan riset pasar yang cermat, memahami kebutuhan pelanggan, dan melihat peluang untuk inovasi sebelum memulai bisnis startup. Selain itu, berkolaborasi dengan tim yang memiliki keahlian beragam dalam atau dapat meningkatkan peluang kesuksesan startup. Cukup sekian kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.